Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Ya Fatahu ya 'Alim ya Fatahu ya 'Alim. Iftah 'alaina fathan thayyiban, iftah 'alaina fathan mubina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan wal hadirat rahimakumullah. Kita bisa bertemu kembali dalam satu acara yang merupakan hasil pemikiran para ulama kita, hasil daripada ijtihad para ulama kita, yang mana setiap orang tua tentu memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan generasi penerus seterusnya. Wahada alhamdulillah, para masyayikh kita memberikan satu peninggalan yang berharga dari kita untuk bisa kita ikuti jejaknya, dan di dalam bentuk satu program yang seperti ini kita kumpul bersama membaca maulid atau yang kita istilahkan lainnya, ada yang menyebutnya hibaan, ada yang menyebutnya asrokolan, ada yang menyebut apapun namanya, yang jelas kita berkumpul bersama dalam rangka mengingat, mengenang, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana sebab nanti di akhir zaman di antara ciri-ciri tanda-tanda kiamat sudah mulai menjauhnya umat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Muslim dinyatakan, la yabqa min an-nubuwwati illa al-mubasysyirat, atau kama qala Rasulullah SAW. Nanti tidak ada lagi kenabian yang tersisa, sisa-sisa peninggalan kenabian itu tidak ada lagi yang tertinggal kecuali hanya kabar-kabar gembira. Qalu wa ma mubasysyirat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu kabar gembira? Yang memberi kabar gembira itu apa? Rajulun yara ru'yatan aw turalahu. Nanti ada seseorang yang bermimpi atau dia dimimpikan oleh orang soleh yang lain. Wahada ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun nanti di akhir kiamat ada kabar-kabar gembira yang seperti itu, bahkan dinyatakan sama para ulama sudah sedikit sekali orang yang di zaman tersebut mengharapkan untuk bisa bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengharap sedikit dan yang berharap mimpi juga sedikit yang diberi sama Allah Ta'ala. Ada alam min alamat sa'ah, jauhnya umat. Kita sudah jauh dari segi jasadiyah, dari segi waktu dan tempat, plus kita dari segi alam mimpi pun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dari situlah para masyayikh kita berupaya, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu qada dan qadar yang sedemikian rupa terjadi di tengah-tengah umat Islam, namun di sana kalau kita mau menempuh, mau memilih, mau duduk, melangkah seperti apa yang dilangkahi oleh para masyayikh kita
khifta min tufani kulli ada fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Ada Al-Habib Abdullah bin Al-Ma'mar Hadad memberikan satu nasihat kepada kita bahwa keluarganya Rasulullah SAW, keturunannya itu seperti tidak hanya seperti bintang. Kenapa diumpamakan seperti bintang? Bintang itu kalau malam orang bingung arah, bintang yang dijadikan patokan. Begitu juga kita di akhir zaman begitu bingung kira-kira apa yang kita pegang, apa yang kita jadikan patokan. Di sanalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menyendurinya, para habaib, para keturunan Rasulullah SAW. Itu diumpamakan sama Al-Quran sebagaimana dalam hadis seperti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kapal Nabi Nuh alaihissalam itu terkenal kisahnya dalam Al-Quran, dikisahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kadang-kadang kita tidak ngerti kalau tidak dibuka sama para ulama apa maksud cerita Nabi Nuh dengan kapalnya. Yang jelas keluarga Rasulullah SAW, keturunannya itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti safinah, fanju fiha, wasafinun lin najati ilah, dan seumpama perahu kapal yang mana itu untuk keselamatan. Idza khifta min tufani kulli ada, apabila kalian takut dari berbagai macam gelombang yang mana setiap gelombangnya itu membawa gangguan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dulu tidak ada di majelis itu kita terganggu dengan gelombang telepon yang masuk. Ada nggak majelis dulu? Tapi kita sekarang di masjid lagi sholat terganggu dengan gelombang, terganggu dengan macam-macam yang ada di akhir zaman. Wah, orang kafir memberikan gangguan kepada kita bergelombang-gelombang. Gelombang pertama diluncurkan dulu cuma ada televisi, sebelumnya cuma radio, diluncurkan lagi sinyal HP, diluncurkan lagi internet, diluncurkan lagi gelombang 3G, gelombang ini, gelombang mana, ada semuanya diuji. Pada hakikatnya ada semuanya mengganggu konsentrasi kita, khusyuk kita, ketenangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wah, bagaimana kita selamat dari situ? Masuk ke safinah, fanju fiha, masuklah kalian ke dalam kapal tadi. La takunu kada, jangan kalian menjadi seperti ini. Wa'tasim billahi wasta'in, berpegang teguhlah dengan Allah dan minta tolonglah sama Allah Ta'ala di tengah-tengah gelombang tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala membentengi kita semua dari berbagai macam gelombang fitnah akhir zaman yang dimunculkan sama orang-orang kafir, sama syaitan dan para konco-konconya. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara bentuk kapal yang sederhana yang diwariskan oleh para masyayikh kita, yakni acara yang seperti ini, yang tadi jelas di dalam di dalam doa setiap kita maulid tidak diajari sama para masyayikh kita pendahulu kita. Waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin, fil hisnil hasin. Semoga kita semuanya masuk dalam hisnil hasin insyaallah. Ya Allah, jadikanlah kami di dalam benteng yang kokoh,
tidak terkena sama sekali efek daripada serangan-serangan musuh. Apalagi yang paling pertama diserang adalah hatinya umat. Kalau kita alhamdulillah dengan program yang seperti ini, hati kita moga-moga dijaga sama Allah Ta'ala, dirawat, disembuhkan, dibersihkan dari berbagai macam kotorannya, dan kita moga-moga juga termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi para berjuang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fil hirzil makin min adz-dzunubi wal khataaya. Moga kita juga di dalam satu penjagaan yang mantap dari berbagai macam dosa dan kesalahan insyaallah. Wa alhamdulillah ala dzalik. Wa kita tak pernah minta, kita tak pernah memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita diberi dan anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mensyukurinya insyaallah. Wa alhamdulillah, wa di antara salah satu bentuk penyelamatan bagi yang dicontohkan oleh para masyayikh kita, bagaimana kita tidak hanya membaca saja dari maulid dan qasidah yang beliau tinggalkan, tapi kita juga dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan ma'rifat, pengenalan kita terhadap sirah Nabi kita Muhammad SAW. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pisahkan ada satu pelajaran yang besar dalam kisah perang Badar. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan berpegangan atau mengandalkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesuatu yang kecil dengan pertolongan Allah, pengaruhnya bakal menjadi besar. Ada di antara yang dicontohkan dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih pengaruhnya segenggam pasir? Orang dikasih pasir, apa pengaruhnya? Bisa merubah apa pasir itu? Kita sekarang diajarkan bahwa ditakut-takuti dengan berbagai macam senjata, AK, bom, nuklir, ini itu. Kita ada dari seperti itu sama Rasulullah SAW. Tidak perlu ribut nyari pasukan yang banyak, tidak perlu ribut persenjataan yang komplit. Kalian tiru gayaku, bagaimana menghadapi seluruh masalah. Perkuat hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah nyambung kuat hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia mempunyai sarana yang kecil, yang sedikit, tapi bisa menimbulkan efek yang sangat besar. Apa itu? Yakni dengan wasilah doa, apa saja bisa didoain. Rasulullah SAW begitu memegang pasir, beliau berdoa dan dilemparkan. Apa yang terjadi? Ada merupakan salah satu penyebab kemenangan umat Islam di dalam perang Badar yang sudah kita pisahkan kemarin. Wah, kata umat, kadang-kadang yang membuat mereka kalah itu gara-gara masalah kecil. Kalau orang kafir memakan masalah kecil, dipandangnya jadi gede. Nah, masalah kecil, banyak umat yang sekarang gara-gara sebenarnya urusan remeh. Nah, dia tapi tidak mengerti hal-hal yang sepele tersebut, akhirnya jadi masalah yang besar bagi dia. Sebab apa? Dia selalu meremehkan, terutama kalau itu berkaitan dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Beberapa banyak orang masalah yang sangat besar dianggap kecil, tapi gara-gara masalah yang kecil justru dia jadi besar. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita bagaimana
menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Apa yang lebih diutamakan, apa yang lebih afdal, apa yang lebih dianjurkan, yang lebih dicintai dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu gara-gara mereka kemasukan mata, wah sudah takut macam-macam, wah nanti saya kami sahabat dalam keadaan kami lihat akhirnya lari sudah mata. Terjadilah kemenangan umat Islam. Bahwa kemarin sudah kita sampaikan semua bahwa dilanjut dengan kisah terbunuhnya Abu Dhar al-Krish, wah bagaimana sahabat juga mengalami mukjizat yang luar biasa, yakni berubahnya urjun, satu pelepah kurma bisa berubah menjadi senjata, menjadi pedang yang akhirnya diberi nama Al-Aum, dan bagaimana sikap para sahabat terhadap peninggalan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan, disebutkan oleh para ulama ahli sirah bahwa di sana Rasulullah SAW tidak hanya diberi izin sama Allah Taala mengeluarkan 1-2 mukjizat, tapi ada juga mukjizat yang lain. Dan itu semua timbul dari berbagai macam keyakinan yang kuat yang ada pada diri sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Wah, sudah kita sampaikan kemarin, jadi kuncinya mukjizat, kuncinya karamah itu tergantung kualitas i'tikad kita. Kalau kita punya i'tikad, punya keyakinan yang kuat, barulah menjadi satu hal yang sangat keramat. Tapi kalau kita tidak punya i'tikad yang kuat, ya jangan harap muncul mukjizat atau keramat. Ya, bisa nggak ya? Bisa nggak? Sekarang nggak bakal jadi gitu. Ya, menang, bakal kalah. Maju mundur, yang mundur yang jelas. Makanya kemarin itu perlu diingat ya. Baca dalam kitab Imriti ya, kan di situ idil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam yantafi lam ya'taqid lam yantafi. Bahwa setiap anak muda sesuai dengan kadar keyakinannya. Walaupun orang yang yakin itu salah, meyakini sesuatu, tapi Allah yang bakal memberi sesuai dengan keyakinannya. Wa sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Imam Baihaqi, Sayyidina Khubayb ketika di perang Badar beliau ikut hadir. Satu ketika menimpa luka sehingga bagian badannya ini miring, sengklek. Begitu menimpa satu masalah, karena beliau punya keyakinan yang bagus terhadap Rasulullah SAW, akhirnya beliau melapor kepada Rasulullah SAW apa yang dinyatakan dalam riwayat kata Falafihi Rasulullah SAW wala amahu waladahu kantorah. Begitu tubuhnya ada patah, kayak miring gitu, keseliu lepas apa gimana ya. Itu nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa, cuma diludahin sama Rasulullah SAW, diluruskan, dikembalikan, kantor, akhirnya lempong lagi. Memang diajarin apa Rasul itu sama ahli tulang Cimandi atau gimana. Begitulah keyakinan para sahabat terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Warul Bayhaqi Aqtada bin Nu'man. Ada lagi yang
Rasulullah terkenal suka gurau. Hatta dalam kondisi yang kritis beliau masih sempat-sempatnya gurau. Suatu ketika di perang Badar, salah satu mata beliau tercongkel sampai bergelantungan. Fasalat hadaqatuhu ala waznatihi. Akhirnya tergantung kelopak matanya itu di bagian pipinya. Akhirnya sahabat yang lain mengatakan, udah dipotong aja. Sahabat yang lain melaporkan, jangan, laporin dulu sama Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Jangan dipotong. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Qatadah bin Nu'man melaporkan kepada Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, mata saya. Ente sabar, nanti kau bakal diganti sama Allah Ta'ala dengan surga. Kata Sayyidina Nu'man, surga ya Rasul. Kalau saya jalan begini gak laku. Bagaimana komentar ibu-ibu, komentar orang perempuan? Saya masih kepingin tampil segar di hadapan wanita. Rasulullah SAW hanya bisa tersenyum, hanya dikembalikan mata beliau diludahi kembali seperti semula. Bahkan saking luar biasanya pengobatan medis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Qatadah bin Nu'man sampai ketika akhir hayatnya lupa mata saya yang mana yang terluka. Soalnya nggak ada bekasnya, nggak ada yang ada remong-remong gigi dan nggak ada bekasnya. Ada berkat ludah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari dulu sampai sekarang para pewarisnya Rasul itu ludahnya itu laku. Jangan begitu syirik bawa air ludah itu dari mana? Itu asbabul nuzulnya itu sama Sayyidina Qatadah bin Nu'man dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau pewaris ludah kita tak laku, ludah kita mah bau ya. Soalnya keyakinannya masih kuat. Kalau kita yakin kuat setiap hari duduk sama Rasulullah, sholawat, sirah, kalau kita menjalankan syariatnya, kita beramal, wah insya Allah nggak beda jauh. Nah, kita setiap hari duduknya sama Facebook, sama laptop, wah isinya macam-macam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waruwi aidan an Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Dalam riwayat sahabat yang lainnya yang mengalami peristiwa yang sama adalah Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Itu juga matanya terkena panah, copot ya. Akhirnya diludahi sama Rasulullah SAW dan didoakan. Fama adani minha syai'. Akhirnya saya tidak tersakiti sama luka tadi. Itu artinya sahabat ini luar biasa ya. Ada apa-apa urusan sebalikin sama Rasulullah SAW. Kalau kita harus butuh ke rumah sakit, sekali yakin repot, panas dikit rumah sakit, belum copot, belum ini ya. Gimana copot, terus teriak-teriak ya. Kalau Ibnu Ishaq, wada'al muslimun aydiyahum
diriwayatkan satu ketika orang muslim itu sudah melepaskan tangan-tangan mereka, ini persenjataannya sudah ditaruh, nggak mau pegang lagi. Mereka ribut mencari memegangi para tawanan. Rasulullah SAW sedang duduk di Arish. Apa Arish itu kemarin? Ini bangunan yang kayak mirip gazebo gitu. Itu sebagai tempat komandonya Rasulullah SAW. Wah, yang berjaga di sekitar situ diantaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini terkenal pemimpin sahabat-sahabat Ansar, ahli strategi perang. Begitu melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat mengumpulkan tawanan perang tadi, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini kelihatan kok ini orang-orang. Beliau menampakkan ketidaksetujuannya dengan yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Akhirnya wajah beliau yang berubah ini ketahuan sama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bertanya, Allah ilaka anni bika ya Sa'ad takrahu ma yasna'ul qawm. Demi Allah ya Sa'ad, saya melihat engkau seakan-akan gak senang, gak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Kita kemarin sudah jelaskan sekilas, ini para sahabat kenapa kok mengawal orang-orang Quraisy, karena untuk mengatasi masalah ekonomi. Ya, karena mereka baru 2 tahun, sahabat Muhajirin ini baru 2 tahun hijrah, itu belum punya rumah, belum makan secara layak sebagaimana yang seharusnya. Wah, begitu punya tawanan, itu minimal ada harapan moga-moga ditebus. Ya, kemarin tebusannya nanti di akhir perang Badar lumayan, sekitar 3.000-4.000 dirham. Itu kalau diteruskan sampai dikali 50.000, 70.000 satu dirhamnya. 70.000, 50.000 adalah katakan kali 2, kali 4.000 kan sudah lumayan, 200 juta. Itu dapat satu tawanan. Kalau dapat 2 kan lumayan. Makanya para sahabat banyak yang mengumpulkan tawanan. Gola aja. Begitu ditanya sama Rasulullah, kenapa kau gak suka? Iya ya Rasulullah, karena hadhihi awwal waqa'atin awqa'aha Allah bi ahli syirik. Ya Rasul, ini adalah peristiwa awal yang mana Allah Ta'ala menjatuhkan orang-orang musyrik. Fakana al-idkhanu fil qatl ahabbu ilayya min istibqa'i rijal. Ya Rasul, al-idkhan fil qatl, yani membunuh tawanan perang itu lebih saya sukai daripada membiarkan tawanan perang ini hidup. Begitu juga nanti disebutkan ada khilaf setelah selesainya perang tentang bagaimana nasib tawanan. Itu juga terjadi antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, nanti insyaallah kisahnya. Yang jelas ternyata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Anfal, laula kitabun Allah sabaqa lamasakum fima akhadtum 'adzabun alim. Andai kata tidak ada ketentuan yang lebih dahulu dari Allah Ta'ala untuk mengampuni, memaafkan kalian, gara-gara kalian mengambil rampasan perang itu, kalian bakal diberi adab sama Allah Ta'ala. Mereka seperti itu mah sudah ikut fisabilillah, berperang, tapi gara-gara ngambil tawanan. Untuk apa? Karena pengaruh secara politiknya, secara efek kejiwaannya itu, kalau orang dibunuh ketika pertama kali peperangan, itu lebih menggentarkan musuh. Nah, tapi ketika ditahan
pertimbangan antara kepentingan ekonomi sama kepentingan dakwah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memaafkan. Laula kitabullahi sabaq lamassakum fima akhadtum, kalian bakal menimpa gara-gara apa yang kalian ambil dalam peperangan tadi, ada berbalik. Begitu ngambil yang halal ya. Dan Rasulullah tadinya kan sudah cerita, man asira asiran fahuwa lahu, man asara asiran fahuwa lahu. Barang siapa yang menawar satu tawaran perang, itu berarti haknya dia. Tapi ketika sudah selesai peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'ad, akhirnya orang Quraisy lari terbang-terbang menuju ke Mekah, dan diperhatikan bahwa Rasulullah SAW mengejar di belakangnya mereka sambil membawa pedang. Kemudian beliau membaca sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, bakal terkalahkan kumpulan pasukan tadi, wa yuwalluna dubur, dan mereka bakal berpaling